angkatan 9 dari PT SMK Negeri 2 Baru. Kali ini saya bersama dengan Ibu Hadijah, guru matematika pada UPT SMK Negeri 2 Baru. Assalamualaikum Ibu Hadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin melakukan percakapan observasi sebelum saya mensupervisi Ibu di kelas. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan persiapan supervisi di kelas. Jadi tujuan observasi ini adalah atau tujuan pra supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik, kita mulai Ibu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu nanti sampaikan di pembelajaran nantinya di kelas apa? Oh iya, makasih Pak. Jadi untuk pertemuan nanti kebetulan kami akan membahas sistem persama linear 3 variabel. Jadi untuk pertemuan berikutnya ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persama linear 3 variabel dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persama linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran nanti ada 2 Bu ya, pada sistem persamaan linear 3 variabel ya Bu ya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang Ibu mau capai pada pembelajaran nanti? Untuk area pengembangannya kemungkinan itu pada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya sejauh mana siswa memahami materi yang telah diberikan. Terus untuk keterampilannya karena kebetulan bentuknya dia berkelompok, jadi bagaimana mereka berdiskusi, penyampaian pendapat ataupun pada saat presentasi di depan kelas. Mungkin dari situ. Jadi ada 2 ya Bu ya, area pengembangan yang Ibu mau capai ya, jadi pengetahuan dan keterampilan. Baik, selanjutnya kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ada strategi, model, metode, atau medianya? Oke, kebetulan kan tadi saya sampaikan bahwa materi yang akan kami bahas pada pertemuan selanjutnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi strategi yang saya pakai itu kolaboratif atau berkelompok. Jadi nanti siswa di dalam akan bekerja sama secara kelompok. Jadi dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya untuk model, saya akan memakai model problem based learning. Jadi berbasis masalah. Nanti akan terlihat pada saat mereka mengerjakan LKPD. Itu terlihat di situ, jadi akan diberikan sebuah masalah yang akan mereka selesaikan secara berkelompok. Selanjutnya untuk metode, mungkin metodenya ini ada beberapa metode Pak yang saya gunakan. Di awal mungkin saya masih pakai metode ceramah untuk menyampaikan sedikit materinya, terus diskusi. Jadi kan nanti ada berkelompok, diskusi dan presentasi. Ini seperti itu. Kalau medianya Bu, media kita untuk medianya itu insya Allah saya akan menggunakan yang pertama LCD dan laptop. Jadi nanti akan ada pemaparan sedikit melalui LCD tentang materi yang akan dibahas hari itu. Kemudian akan ada juga LKPD. Iya, LKPD yang akan dibagikan pada saat kerja kelompok. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu mau lakukan di kelas nanti yaitu strateginya menggunakan kolaboratif berkelompok, dan model problem based learning atau PBL. Antara metodenya ada 3 saya lihat ya, ceramah, diskusi, dan presentasi.
Antara medianya menggunakan LKPD, LCD dan laptop ya. Oke. Baik Bu, jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Oke, sesuai jadwal, Ya. insya Allah hari Rabu, jam ya. pertama, jam kedua. Jam pertama Iya, kedua jam ya. pertama sampai jam kedua. Hari Rabu jam pertama kedua. Jadi setelah ini akan ada lagi, setelah itu ada pasca supervisi, jadi ada Wawancara percakapan lagi di situ terkait dengan apalagi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan hari ini artinya berarti saya harus menyiapkan apa-apa yang saya butuhkan pada saat masuk ke kelas, seperti presentasinya, PowerPoint-nya, ataukah dengan LKPD-nya, semua sudah harus disiapkan sebelum saya masuk pada hari itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu percakapannya pada hari ini. Sampai bertemu nanti di hari Rabu di jam pertama kedua. Baik, demikianlah percakapan pra supervisi pada hari ini. Sampai bertemu di supervisi dan pasca supervisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silakan. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, kita ketemu lagi hari ini pembelajaran pertama matematika. Seperti biasanya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita tanda tangani bersama, siapa yang hari ini tidak melaksanakan sholat duha tanpa halangan apapun? Berarti semua sholat duha? Oke, baik, kesepakatan kita kan sebelum masuk harus melaksanakan pembiasaan, yaitu sholat duha. Oke, untuk kehadiran Oke, berarti ada 2 orang yang berhalangan karena sakit ya. Oke, mudah-mudahan yang lainnya tidak ada yang sakit. Tolong jaga kesehatan, ini memang musimnya orang sakit. Kalau bisa hindari minum minuman yang dingin. Saya kan bisa kalian, baru sih pagi-pagi sudah minum minuman dingin. Kalau bisa hindari yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu. Jadi hari ini kita masih masuk ke sistem persamaan linear. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, untuk hari ini kita akan tujuan pembelajarannya memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti akan ada soal cerita, itu sudah ada contoh soal-soal yang dalam bentuk cerita, itu yang mau dimodelkan ke dalam kalimat matematika. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti hari ini akan ada soal cerita, itulah yang kalian tuliskan ke dalam model matematika. Tetapi apa perbedaannya? Kalau semester lalu itu ada 2 persamaan linear, yang ini ada 3 persamaan linear. Oke, saya tanya kembali secara seleksi yang kemarin. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel, berarti ada berapa variabel? 2. Variabel apa saja yang kemarin? X dan Y. X dan Y. Sekarang untuk menentukan X dan Y, ada beberapa metode. Coba Alfian, metode apa yang dipakai? Eliminasi. Apa? Eliminasi. Oke, bagus. Asisa? Substitusi. Nurlila? Sudah eliminasi, sudah substitusi. Mata
Metode apa lagi? Nah, mau yang buka bukunya. Dimas? Gabungan. Oke, gabungan. Ingat itu. Kadang yang sering ibu pakai kan metode gabungan kan? Nah, ibu paling sana kalau eliminasi dulu sudah dapat satu variabel, baru kita substitusi. Itu kan oke. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel sama saja dengan yang 2 variabel. Metodenya yang bisa dipakai adalah substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga adalah gabungan. Oke, jadi terserah kalian yang mana yang kalian lebih bisa gunakan. Apakah kalian lebih bisa menggunakan substitusi? Boleh, silahkan menggunakan substitusi. Ataukah kalian lebih menguasai eliminasi? Nah, kalian pakai eliminasi saja. Ataukah kalian mau menggabungkan keduanya? Ini ada satu contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Oke, dia kalian di soal cerita. Nah, ini yang saya maksud. Bagaimana memodelkan ke dalam model matematika. Hampir sama yang di sistem persamaan linear 2 variabel kan? Oke, kita lihat. Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 buku tulis, dan 1 penghapus. Bimo membeli 3 set pensil, 2 buku tulis, dan 1 penghapus. Chandra, ada namanya Chandra. Chandra membeli 2 set pensil, 5 buku tulis, dan 10 penghapus. Di kasir, Ayu membayar berapa itu? 83.000. Nah, Bimo membayar 86.000 dan Chandra membayar 158.000. Berapa harga masing-masing benda tersebut? Apa yang ditanya? Harga apa? Harga masing-masing benda. Harga masing-masing benda. Ada berapa benda yang ditanyakan? 3. Alfian, apa saja benda yang ditanyakan? Coba saya lihat. Apa saja benda yang ditanyakan? Kan bilang namanya Pensil. mencari harga masing-masing benda. Alfian, apa yang ditanyakan? Pensil. Pensil. Apalagi? Penghapus. Penghapus. Apalagi? Buku. Langkah pertama, kalau jika ada soal seperti ini apa? Apa yang dilakukan ketika ada soal seperti ini? Langkah pertama apa yang ditentukan? Ambil persamaan 1 dan 2. Ada lagi yang lain? Apa dulu yang ditentukan? Tentukan X, Y, dan Z. Tentukan apa? X, X, Y, dan Z. Oke, tentukan X dan Y dan Z. Sampai di sini ada pertanyaan. Lili, ada pertanyaan Lili? Nanti masuk untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Masih bingung di sini? Di sini saja salahnya akan susah kita memperoleh X, Y, dan Z. Oke, jadi nanti setelah saya menjelaskan ini akan ada soal yang diberikan dikerjakan secara kelompok. Oke, jadi soalnya ada 2 macam. Mengerjakan soal yang diberikan. Siap. Siap? Oke, silahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ini kita ke depan angkat dari kursinya ya. Buat dengan kelompoknya masing-masing. Dan di belakang itu yang seperti kemarin. Silakan di balik kursinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang siap, yang siap. Oke, jadi soalnya itu 2 macam ya.
331.000. 3Y tambah 2Z sama dengan 360.000. Yang ingin dicari adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Apa yang ditanyakan? Tentukan harga 1 kilo daging. Oke, berarti yang ditentukan adalah harga 1 kilo Daging. Berarti variabel apa? Y. Oke, berarti variabel Y yang Jadi hasil dari persamaan berapa ini? 1 dengan 2. Persamaan 1 dan 2 yang mau dipakai eliminasi ya? Oke, eliminasi. Jadi persamaan 1 dengan 2 dikali silang dengan X. X yang dihilang mau disamakan angka depannya. Jadi 5X tambah 2Y tambah Z sama dengan 305.000. 3X tambah Y sama dengan 331.000. Oke. Dikali 3 dan dikali 5. 5 kali 3 sama dengan 15X tambah 3 kali 2 sama dengan 6Y tambah 3 kali 1 sama dengan 3Z. Hasilnya adalah 3 kali 305 adalah 915.000. 5 kali 3 sama dengan 15X tambah 5 kali 1Y sama dengan Y. 5 kali Y 131 sama dengan 655.000. Yang lain perhatikan ke depan. Z X angka depannya sudah sama, jadi tidak dianggap gelap. Jadi 6 kurang 5 sama dengan 1Y dan dikumpulkan 3 karena tidak ada di bawahnya. Dengan Z di 915 dikurang 655 sama dengan 260. Ini adalah persamaan keempat. Persamaan ke Empat. Oke, lanjut. 3. Oke, perhatikan ke depan. Ini yang pertama. Dikali 2 sama dengan 6Z. 260 dikali 5 dikali 2 sama dengan 320.000. 3Y dikali 3 sama dengan 9Y. 2Z dikali 3 sama dengan 6Z. 360 dikali 3 sama dengan 1.080.000. Oke. 2 kurang 9 sama dengan 7Y. 320 dikurang 1.080 sama dengan 260.000. Jadi hasilnya 560 dibagi 7Y sama dengan 80.000. Berarti harga 1 kilo daging berapa? 80.000. Ada lain pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Silakan. Berapa sekarang? Jadi setiap 4 kelompok ini sama soalnya, yang ini sama soalnya. Kita harapkan siapa lagi yang bisa nanti mengerjakan jika sudah selesai. Ternyata ibu keliling ada beberapa yang sudah dapat tetapi hasilnya negatif. Kalau soal seperti ini tidak ada negatif hasilnya, dia harus positif. Berarti apa? Kesalahan di mana? Siapa tahu kira-kira di mana kesalahannya? Kesalahan di mana? Kira-kira kesalahan di mana? Di mana Ibran? Kesalahan di perkalian. Ada lagi? Kira-kira kesalahan di mana? Sudah, Ali Imran dan Ayah kemungkinan salah di perkalian. Yang lain? Kemungkinan salahnya di variabel yang digunakan. Kemungkinan salahnya di variabel yang digunakan. Kalau kita kira-kira di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Apa yang kira-kira salah? Di mana letak kesalahan? Yang pertama, kemungkinan
Jangan sampai ada kalian salah kali ataukah salah mencari X yang dicari, X yang dihilangkan, Y yang dicari, Y yang dihilangkan. Oke? Oke. Sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini, jadi pertemuan selanjutnya itu kita masih akan bahas ini supaya kita tuntaskan. Mudah-mudahan sudah dapat semua kesalahannya di mana. Oh ternyata saya ini salah. Jadi saya mau di pertemuan selanjutnya sebelum presentasi setiap kelompok sampaikan dulu. Ternyata kesulitan saya di sini. Nah, saya sudah dapat ternyata kemarin hasilnya begini karena salahnya di sini. Jadi supaya tahu di mana letak kesalahannya. Jadi persamaan ini yang 3 variabel itu tanda-tandanya pasti ada 3 variabel X, Y, dan Z. Yang kedua pasti ada 3 persamaan. Yang keempat untuk menentukan nilai X, Y, dan Z maka ada 3 cara. Yang pertama adalah eliminasi, indukasi, dan perubahan. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Pertemuan selanjutnya refleksi kembali apa yang salah dari soal yang kamu kerjakan. Oke, sampai ketemu hari apa? Senin. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan selalu diingat. Jangan lupa-lupa. Karena penyakitnya itu masih jelas kan? Jadi kalau mau tidak lupa-lupa harus bersaling. Oke, sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Hairil, CGP Angkatan 9 dari PT SMK Negeri 2 Baru. Pada kali ini kita masih ditemani oleh Ibu Hadijah sebagai guru yang sudah diobservasi kemarin. Kegiatan ini Bu adalah percakapan pasca observasi kelas. Assalamualaikum Ibu Hadijah. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas kemarin. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik, kita mulai Bu ya. Ya. Di pertama saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas kemarin di kelas 10 TKJ 2. Makasih Pak. Untuk terkait perasaan saya kemarin terkait observasi yang Bapak lakukan pada saat saya mengajar, ya alhamdulillah saya rasa itu sesuatu hal yang baik dan perlu ditingkatkan, sehingga kita sebagai guru bisa mengadakan refleksi kembali. Jadi ada masukan dari teman yang mengadakan observasi tentang proses pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Saya rasa itu sangat bermanfaat Pak. Intinya adalah bisa merefleksi bisa merefleksi kembali kegiatannya. Okay. Baik. Selanjutnya Bu, boleh mungkin ceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Oh iya Pak. Kebetulan kan kemarin di kelas 10 TKJ 2 itu saya mengajarkan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan di awal, bahwa rencananya yang akan saya kembangkan di situ adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu saya ambil dari bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan atau kita pelajari hari itu. Kemudian dari keterampilannya itu bisa kita lihat pada saat mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, mulai dari bagaimana cara mempresentasikan, terus bagaimana menghadapi teman-temannya, pada saat juga bekerja kelompok, bagaimana cara mereka berdiskusi, berbagi, seperti itu saya rasa Pak. Jadi ada 2 area pengembangan ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya untuk bagaimana penguasaan materi, sementara untuk keterampilannya bagaimana proses diskusi di dalam kelompok itu ya. Pengambilan keputusan, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman. Dengan teman-teman.
Selanjutnya Ibu, kira-kira apa yang Ibu sampaikan tadi ini, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih ada yang belum? Oke, untuk pembelajaran kemarin, proses yang kemarin Pak, hampir semuanya sebagian besar sudah. Cuma ada beberapa kendala, mungkin di awal pada saat pemberian materi itu durasinya agak lebih daripada biasanya. Karena kemarin kan kita 2 kali 45 menit ya Pak, yang lebih ya kemarin. Durasinya agak panjang, jadi pada saat kerja kelompok hanya satu kelompok yang bisa naik pada saat presentasi. Karena pada saat mengerjakan itu agak kurang waktunya, jadi memanage waktunya kemarin itu sebenarnya masih kurang buat saya. Di situ saya rasa. Oke, jadi terkait kendalanya ini manajemen waktunya ya. Pembagian Oke. waktunya ya. Jadi untuk menghadapi kendala-kendala seperti ini, kira-kira kedepannya apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk meminimalisir adanya kelebihan waktu? Harapan saya untuk proses pembelajaran selanjutnya, karena kemarin ini kita lihat adalah manajemen waktu saya yang kurang, pembagian waktu. Jadi saya rencananya mungkin nanti ke depan apa ya Pak, kan di RPP itu sudah ada, di perangkat itu sudah ada pembagian waktu. Kita konsisten lah dengan pembagian waktu yang sudah kita tetapkan. Kemarin mungkin ada kendala sedikit di luar dari proses pembelajaran, jadi itulah yang sebenarnya memperpanjang waktu, durasi waktu. Sebenarnya itu perlu juga dijadikan pertimbangan. Jadi bagaimana memanage waktu sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan di RPP atau di perangkat pembelajaran. Jadi kalau memang waktunya hanya 15 menit, ya bagaimana upaya kita agar apa yang kita mau sampaikan itu bisa selesai dalam 15 menit. Saya rasa seperti itu. Jadi kedepannya Ibu menginginkan bahwa apa yang tertuang di RPP itu kita akan jalankan secara konsisten ya, untuk memperbaiki manajemen waktu yang salos ya. Pak. Kira-kira kapan Ibu terapkan ini? Setelah observasi kan kita sudah bisa melihat bahwa ternyata manajemen waktunya yang kurang. Jadi sebisa mungkin pada saat proses pembelajaran berikutnya itu sudah diterapkan. Memang Pak, sebenarnya biasanya itu bukan hanya pada saat penyampaian materi, itu lebih banyak waktu terhabis pada saat diskusi. Mungkin karena siswa yang antusias untuk bertanya, diskusi bagaimana mengerjakan, akhirnya kadang ini sudah waktunya sebenarnya untuk presentasi, kita lost lagi, kelebihan waktu lagi. Jadi rencananya tindak lanjut untuk perbaikan waktu ini akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Ibu atas jawaban-jawabannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana ke depannya. Baik, selesailah seluruh rangkaian supervisi akademik mulai dari pra observasi kelas, kemudian observasi kelas, sampai pada hari ini pasca observasi. Terima kasih sekali lagi Ibu atas kesediaannya untuk saya observasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.